Semua orang di pasar ini suka cilok Bu Yati. Larisnya bukan main, tapi tak ada yang tahu. Di balik kuah kacangnya yang gurih, tersimpan rahasia paling menjijikkan yang akhirnya membawa kutukan mengerikan. Saat satu persatu pembeli jatuh sakit dan bangkai tikus ditemukan terkubur di belakang rumahnya, semua berubah jadi bencana yang tak bisa dihentikan. Pasar pagi di Kampung Margamulya selalu hidup sejak fajar menyingsing. Di antara deretan pedagang sayur, buah, dan jajanan tradisional, lapak kecil milik Bu Yati menjadi magnet bagi para pembeli. Sebuah gerobak biru sederhana bertuliskan cilok empuk kuah kacang legendaris dan aroma yang menggoda siapapun yang lewat. Bu Yati, cilok 5.000 ya, tambah pedas. Ciloknya mantap banget Bu, besok jual lebih banyak dong, pasti laku. Bu Yati hanya tertawa sambil menambah kuah kacang ke bungkus plastik bening. Senyumnya ramah, suaranya lembut, tak ada yang mencurigai bahwa di balik kelezatan cilok itu tersimpan rahasia mengerikan. 2 bulan lalu, warung Bu Yati hampir bangkrut. Suaminya yang dulu ikut bantu-bantu kabur entah kemana. Anak semata wayangnya, Rara, masih sekolah SMA dan butuh biaya besar. Di saat terdesak itulah, Bu Yati nekat. Ia menemukan bangkai tikus mati di gudang belakang rumah. Di saat orang normal akan jijik dan membuangnya, Bu Yati justru menatapnya dengan pikiran yang makin kabur. Tikus itu gemuk, besar, dan masih segar. Ia teringat obrolan dengan pedagang tahu bulat minggu lalu. Yang penting murah, rasa bisa diatur. Orang nggak tahu bahan dasarnya juga. Sejak itu, Bu Yati mulai rutin mencari bangkai tikus. Entah dari perangkap, got, atau dari kucing kampung yang suka membantu. Ia belajar merebus dan mengolah dagingnya hingga menyerupai adonan cilok. Tambahkan bumbu yang kuat, minyak bawang, dan rempah. Siapa sangka pembeli makin suka. Mbak Ija, tetangga depan rumah, merasa ada yang aneh. Hampir setiap malam, ia mencium bau daging busuk dari arah dapur Bu Yati. Tapi ketika ditanya, Bu Yati hanya menjawab, "Lagi bikin abon sisa cilok Mbak, daging dari pasar." Namun malam itu, Mbak Ija melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Seekor tikus mati di bawah kucing kampung dan dagingnya menghilang pagi-pagi sekali. Tak lama Bu Yati keluar dari dapur sambil membawa ember yang ditutupi kain hitam. Semakin hari, cilok Bu Yati makin terkenal. Banyak pembeli dari luar kampung, bahkan ada yang datang dari kecamatan sebelah. Semua karena kuah kacangnya yang dianggap punya rasa khas. Namun para pembeli tak sadar, mereka sedang menabung penyakit dalam tubuh mereka. Beberapa anak kecil mengeluh sakit perut. Seorang tukang parkir bahkan muntah darah. Tapi tak ada yang menyangka sumbernya dari cilok hingga suatu hari, Rara, anak Bu Yati, pulang lebih awal dari sekolah dan tak sengaja mencium bau busuk yang menyengat dari pojok belakang rumah. Saat digali, ditemukan tumpukan plastik bekas daging dan tulang-tulang tikus yang sudah membusuk. Ia terkejut, muntah, dan menangis ketakutan. "Ibu, selama ini ibu masak pakai daging itu?" Bu Yati hanya diam. Matanya merah, nafasnya berat. "Kita butuh uang, Nak." Dari sinilah titik balik dimulai. Apa yang awalnya dianggap solusi darurat, kini menjadi bumerang. Rara tidak bisa lagi diam. Ia ingin menyelamatkan ibunya, tapi juga takut dengan aib yang akan menghancurkan hidup mereka. Sementara itu, penyakit mulai menyebar. Dari sosok tua berjubah hitam muncul dalam mimpi Bu Yati dan berkata, "Yang kau beri makan akan kembali padamu dalam bentuk kutukan." Sejak penemuan tulang-tulang tikus oleh Rara, suasana rumah Bu Yati berubah muram. Rara mulai menjauh dari ibunya. Ia tak lagi membantu di lapak. Ia juga berhenti membawa bekal dari rumah. Setiap malam, suara tangis pelan sering terdengar dari kamarnya. Namun Bu Yati, entah karena ego, rasa malu, atau ketakutan ditinggalkan, tetap berjualan seperti biasa, walau hatinya mulai dihantui rasa bersalah. 3 malam berturut-turut, Bu Yati mengalami mimpi yang sama. Ia sedang merebus cilok di panci besar, namun saat ia mengaduknya, bulu-bulu tikus bermunculan dari adonan. Lalu dari panci itu, muncul tangan manusia kecil, tangan anak-anak, menarik-narik lengan Bu Yati dan berkata, "Bu, kenapa
kasih kami bangkai. Saat ia terbangun, tubuhnya selalu dingin, keringat membajiri bantal. Tapi keesokan paginya, ia tetap melangkah ke pasar, seperti tak terjadi apa-apa. Mungkin demi bertahan, ia pura-pura lupa pada mimpinya. Tapi mimpi itu bukan kebetulan. Seminggu setelah mimpi, seorang ibu muda, pengunjung setia lapaknya, dilarikan ke rumah sakit. Dia mengidap keracunan makanan parah dan kehilangan janinnya yang baru berusia 2 bulan. Lalu anak kecil di kampung sebelah meninggal karena gagal ginjal akut. Keduanya diketahui rutin membeli cilok Bu Yati. Desas-desus mulai beredar. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Mbak Ica yang dari awal mencurigai mulai angkat bicara. Saya pernah lihat sendiri ada bangkai tikus yang dibuang Bu Yati. Jangan-jangan itu yang dipakai. Tapi masih banyak yang menyangkal. Ah, mana mungkin, Bu Yati mah baik, gak mungkin sejahat itu. Setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Bu Yati. Panci cilok miliknya yang selalu dibersihkan setiap hari mulai mengeluarkan suara aneh saat malam. Seperti ada yang mengaduk-ngaduk sendiri, kadang terdengar suara lolongan kecil dari dapur. Lampu sering padam hanya di rumahnya, dan yang paling membuat Rara ketakutan adalah saat ia melihat seekor tikus besar, matanya merah menyala, duduk di atas kompor, menatap langsung ke arahnya. Minggu berikutnya, lapak Bu Yati mendadak sepi. Tak ada yang datang membeli, bahkan anak-anak pun menolak jajan di sana. Isu soal cilok bangkai tikus sudah menyebar. Ada video anonim yang merekam kebusukan di belakang rumah Bu Yati, viral di grup WhatsApp warga. Bu Yati duduk sendiri di balik gerobak. Ia masih menunggu pembeli, padahal jelas tak ada yang mau mendekat. Beberapa orang hanya lewat dan meludah ke tanah setelah menatap gerobaknya. Di saat terendah, datanglah Ustadz Rahmat, tokoh agama kampung itu. Ia mendatangi rumah Bu Yati dengan sorot mata tajam namun penuh iba. Bu Yati, selama ini ibu menjual makanan dari daging haram. Tikus adalah najis. Apakah ibu tidak sadar? Ibu membunuh diri ibu perlahan-lahan. Bu Yati menangis keras. Ia memohon ampun namun hanya bisa berkata, "Saya hanya ingin Rara bisa terus sekolah, Ustadz. Saya butuh uang." Ustadz hanya menggeleng. Rezeki bisa dicari dari mana aja, tapi dosa memberi makan yang haram akan terus berputar. Azabnya akan datang, dan kadang datang bukan ke ibu, tapi ke orang-orang yang ibu cintai. Malam itu, Bu Yati memutuskan untuk berhenti berjualan. Ia membakar seluruh sisa bahan dan gerobaknya. Namun sayang, semua sudah terlambat. Sebuah kutukan telah tertanam. Rara anaknya mulai sering demam dan muntah darah. Hasil pemeriksaan rumah sakit menyebutkan infeksi parah yang tak diketahui asalnya, dan tubuhnya perlahan menolak semua makanan. Bu Yati menangis histeris di lorong rumah sakit. "Ya Allah, jangan ambil anak saya. Azab ini biar aku saja yang tanggung." Rumah sakit kabupaten menjadi saksi tangisan paling pilu yang pernah terdengar di malam itu. Rara terbaring lemah. Selang infus dan alat bantu nafas menempel di tubuh mungilnya. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Bu Yati duduk di sisi ranjang. Tangan anaknya tak pernah lepas dari genggaman. "Nak, bangun. Nak, ibu janji gak akan masak cilok lagi. Ibu janji." Tapi Rara tak menjawab. Seorang dokter senior, Dr. Wahyu, memanggil Bu Yati ke ruang konsultasi. Di dalam ia menyampaikan kabar buruk. "Maaf Bu, putri ibu terkena infeksi bakteri yang sangat agresif. Diduga dari konsumsi daging busuk atau hewan pengerat. Kami akan terus berusaha, tapi peluangnya sangat kecil." Dunia seperti berhenti berputar bagi Bu Yati. Kepalanya berdenyut, pandangannya buram. Semua seperti gema yang memantul di dinding hatinya. "Itu salahku, ini semua salahku." Di kampung Margamulya, isu soal cilok bangkai tikus makin menggila. Beberapa warga yang anaknya sempat sakit mendatangi rumah Bu Yati. Mereka marah, ada yang melempari genteng rumah, ada yang menempelkan tulisan, "Jangan jual racun di kampung ini lagi." Mbak Ija,
bahkan mengunggah video testimoni tentang bau busuk dan pengakuan Rara yang sempat ia rekam diam-diam. Bu Yati makin terpojok. Ia ingin menebus dosanya, tapi merasa semuanya sudah hancur. Ia sendiri bahkan tak bisa memaafkan dirinya. Malam di rumah sakit, saat semua perawat pergi, Bu Yati duduk sendiri di musola kecil. Ia menangis terseduh. Doa-doa ia panjatkan, tapi di tengah isaknya terdengar suara dari hatinya. Kau memberi makan bangkai pada umatku. Sekarang aku tanya, mana yang akan kau tukar? Uangmu atau nyawa anakmu? Bu Yati terdiam, ia menengadah, air mata membajiri wajah. Ya Allah, ambil semua yang aku punya. Ambil gerobakku, rumahku, nyawaku pun tak apa. Tapi jangan ambil Rara. Tolong ya Allah. Malam itu ia tertidur di lantai musola dan bermimpi. Dalam mimpinya ia kembali melihat panci cilok. Tapi kali ini isi panci adalah darah. Dari dalam panci muncul sosok anak kecil berpakaian putih, tapi tubuhnya penuh luka. Anak itu berkata, "Ibu, lidah kami terbakar, perut kami busuk. Kenapa ibu kasih kami bangkai?" Bu Yati berteriak, "Maafkan ibu." Tapi anak-anak itu makin banyak mengepungnya dan terakhir muncul wajah Rara, matanya kosong, bibirnya membiru. Keesokan harinya, Bu Yati mendatangi kantor Ustadz Rahmat. Ia sujud di hadapannya. "Ustadz, saya ingin bertaubat. Saya ingin semua orang tahu. Saya memang salah. Tolong bantu saya." Dengan bantuan Ustadz, mereka membuat pengakuan terbuka di masjid. Di hadapan jamaah, Bu Yati berdiri gemetar, menceritakan semua kebusukan yang pernah ia lakukan dengan air mata dan penyesalan nyata. Tak semua warga langsung memaafkan, tapi hari itu banyak yang menyaksikan bahwa azab bisa berubah jadi pelajaran. Sore hari setelah pengakuan, saat Bu Yati kembali ke rumah sakit, ia mendapati tubuh Rara mulai membaik. Demamnya turun dan meski lemah, Rara mulai membuka mata. "Ibu, aku mimpi ibu minta maaf ke banyak orang." "Itu bukan mimpi, Nak. Ibu sungguh-sungguh minta ampun." Para perawat tercengang. Dokter mengatakan kondisi Rara seperti keajaiban medis. Tak bisa dijelaskan secara logika, tapi Bu Yati tahu Allah masih memberinya kesempatan. Dari keserakahan menuju kehancuran, dari kehancuran menuju tobat, tapi perjalanan belum usai. Bu Yati masih harus menghadapi tuntutan hukum dan tanggung jawab moral atas perbuatannya. Namun kali ini, ia siap menerima semuanya karena ia tahu kalau ia mencoba menebus dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan jalan dan Rara kini jadi cahaya yang membimbingnya kembali ke jalan lurus. Hari-hari berlalu. Dan berita tentang Bu Yati makin luas tersebar. Tak hanya di kampung Margamulya, media lokal mulai menulis tentang penjual cilok dari bangkai tikus. Judul berita seperti "Cilok Maut dari Dapur Kematian" dan "Azab datang setelah mengganti daging dengan bangkai" memenuhi grup Facebook warga. Bu Yati yang dulunya ramah kini harus bersembunyi dari pandangan banyak orang. Meski ia sudah bertobat, luka di hati masyarakat belum sembuh. Tak lama, pihak kepolisian datang ke rumah Bu Yati. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil uji lab dari sisa cilok yang dimakan warga, ditemukan kandungan bakteri berbahaya dari bangkai hewan pengerat. Bu Yati resmi ditahan atas tuduhan menjual makanan berbahaya, melanggar UU Pangan, mencemari lingkungan dan kesehatan. Ia dibawa ke kantor polisi dengan kawalan aparat. Beberapa warga menonton dengan tatapan marah dan hinaan, tapi tak sedikit pula yang mulai menunjukkan simpati setelah tahu bahwa Bu Yati sudah mengaku dan bertobat di masjid. Rara, meski masih lemah, bersikeras datang ke kantor polisi untuk melihat ibunya. Ia membawa foto keluarga kecil mereka dan duduk diam di ruang tunggu. "Aku tahu ibu salah, tapi ibu bukan orang jahat. Ibu cuma putus asa." Kata-katanya membuat seorang penyidik tua yang mendengarnya menahan air mata. Ia sendiri punya anak perempuan yang sebaya Rara. 2 bulan kemudian, persidangan digelar.
Ruang pengadilan penuh, warga, wartawan, bahkan mahasiswa hukum ikut menyaksikan. Bu Yati tampil dengan baju tahanan warna oranye, wajahnya tertunduk, matanya sembab. Jaksa membacakan daftar pelanggaran, beberapa korban datang sebagai saksi, ibu hamil yang kehilangan janin, anak kecil yang hampir lumpuh, dan para tetangga yang bersaksi tentang aroma busuk dan tikus-tikus yang sering hilang. Namun, saat tiba giliran pembelaan, Ustadz Rahmat diminta menjadi saksi karakter. Ia bersaksi, Bu Yati telah mengakui semua kesalahannya. Ia sudah minta maaf secara terbuka. Azab sudah datang lebih dulu sebelum pengadilan ini digelar, tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Hakim memutuskan Bu Yati bersalah dan menjatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dengan resmi sosial, serta denda yang harus dibayarkan kepada korban. Bu Yati menerima vonis itu dengan lapang dada. Ia tahu ini harga dari semua yang telah ia lakukan, tapi jauh di dalam hatinya ia bersyukur. Karena Rara masih hidup dan ia masih diberi kesempatan menebus semua dosanya setahap demi setahap. Di penjara, Bu Yati aktif mengikuti kegiatan rohani. Ia menjadi pembimbing bagi para tahanan perempuan lain. Ia sering menceritakan kisahnya bukan untuk menyombongkan tapi untuk memperingatkan. 1000 cilok laku tak sebanding dengan 1 nyawa anak sendiri. Jangan pernah halalkan yang haram. Para nabi lain sering menangis mendengar kisahnya. Beberapa dari mereka bahkan mulai berubah karena kisah Bu Yati seperti tamparan keras dari langit. Di luar penjara, Rara tidak tinggal diam. Ia bekerja sambilan membantu toko kelontong dekat rumah dan mulai menjual makanan kecil buatan sendiri, cilok buatan sendiri, tapi kali ini benar-benar halal dan sehat. Ia memberi nama lapaknya Cilok Rara, dari hati bukan bangkai. Orang-orang yang dulu mencibir mulai penasaran dan perlahan usaha Rara tumbuh. Ia selalu bilang ke pelanggan, "Saya belajar dari kesalahan ibu saya. Sekarang saya ingin menjual dengan jujur." Keadilan telah ditegakkan. Bu Yati tak lagi berharap dimaafkan semua orang. Tapi ia yakin, selama ia tak berhenti bertobat dan berbuat baik, Tuhan akan mencatat setiap tetes air mata sebagai penebus dosa. Hidup memang tak bisa diulang, tapi selama nyawa belum direnggut, kesempatan untuk berubah selalu ada. Setelah 1 tahun 6 bulan menjalani masa hukuman, Bu Yati dibebaskan dengan resmi karena perilaku baik dan pengabdian sosial di dalam penjara. Ia keluar bukan lagi sebagai penjual cilok yang terkenal, bukan pula sebagai tahanan yang penuh malu, tapi sebagai perempuan yang ingin menata ulang hidupnya dengan jujur dan sepenuh hati. Di gerbang penjara, Rara sudah menunggu dengan seikat bunga, kertas, dan senyum yang penuh rindu. "Ibu, pulanglah, kita mulai lagi, tapi kali ini dari jalan yang benar." Bu Yati meneteskan air mata. Tangannya yang dulu lihai membentuk adonan bangkai, kini menggenggam tangan anaknya seperti tali penuntun dari Tuhan. Rumah Bu Yati nyaris reot, atapnya bocor, dindingnya mengelupas, dan halaman belakang penuh semak. Tapi Bu Yati tak peduli. Ia tahu selama ia punya niat baik, rumah itu bisa digunakan kembali. Rumah itu bisa dibangun kembali, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Setiap hari mereka membersihkan rumah perlahan. Rara memasak dan Bu Yati mulai belajar lagi membuat makanan kecil. Kali ini bukan cilok, tapi kue tradisional, unde-unde, klepon, dan nagasari. Ia ingin memulai dari nol. Masyarakat belum sepenuhnya menerima Bu Yati kembali. Beberapa ibu-ibu masih sinis, ada yang memilih tak menyapa saat bertemu di warung, tapi sebagian warga, terutama yang melihat perjuangan Rara selama ibunya di penjara, mulai melunak. Mbak Ija, tetangga yang dulu paling keras, suatu pagi datang membawa ketan serundeng. "Bu Yati, saya dulu mungkin keterlaluan, tapi saya juga nggak tahu beban yang ibu pikul. Saya minta maaf." Bu Yati langsung memeluk erat, tak ada dendam, hanya harapan agar semua bisa belajar dari luka. Dengan sisa uang tabungan Rara dan bantuan dari Ustadz Rahmat, mereka menyewa lapak kecil di pasar baru. Di atas meja sederhana terpampang spanduk, "Jajanan halal Bu Yati, dari dosa menuju taubat."
Nama itu awalnya membuat beberapa orang tersentak, tapi itulah kekuatan pengakuan. Bu Yati tidak menutupi masa lalunya, justru ia menjadikan pelajaran terbuka bagi siapa saja. Tanpa disengaja, seorang vlogger kuliner lokal datang ke pasar dan mencoba jajanannya. Ia merekam testimoni Bu Yati secara spontan. Saya dulu penjual cilok yang paling laku karena saya pakai bangkai tikus. Saya dihukum, tapi sekarang saya hanya ingin berjualan dengan halal. Rezeki halal meski sedikit jauh lebih tenang. Video itu viral. Komentar netizen, jarang ada orang yang berani sejujur ini. Salut sama Bu Yati, dari doa menuju taubat, luar biasa. Semoga semua penjual nakal bisa belajar dari kisah ini. Lapaknya mulai ramai lagi, tapi kali ini bukan karena rasa cilok penuh rempah tikus, tapi karena kejujuran dan niat baik yang terpancar dari hati. Pada suatu hari, Bu Yati diminta berbicara dalam acara penyuluhan UKM kuliner. Ia berdiri dengan mikrofon di tangan, mata menatap para ibu-ibu penjual makanan di hadapannya. Jangan pernah korbankan kejujuran demi keuntungan. Satu cilok dari bangkai bisa menghancurkan hidupmu, tapi satu onde-onde dari niat baik bisa menyelamatkan masa depanmu. Saya sudah membuktikannya. Ruangan sunyi, banyak yang terisak. Dan sejak hari itu, nama Bu Yati berubah dari cibiran jadi panutan. Malam itu, di rumah kecilnya, Bu Yati duduk di beranda. Di sampingnya Rara sedang belajar sambil menyantap undi-undi buatan ibunya. Angin semilir membawa wangi ketan dan gula merah. Tak ada suara lolongan, tak ada tikus, tak ada panci yang berisi kutukan. Yang ada hanya kedamaian. Bu, kata Rara pelan, aku bangga punya ibu. Ibu juga bangga punya anak sekuat kamu. Mereka saling tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Bu Yati bisa tidur nyenyak. Bukan karena kenyang, tapi karena tenang. Jangan pernah menghalalkan yang haram demi keuntungan sesaat. Azab bisa datang dari mana saja, terutama dari orang-orang yang kita cintai. Taubat sejati tak hanya di mulut, tapi dalam tindakan, keberanian, dan keikhlasan. Setiap orang bisa berubah jika ia sungguh-sungguh.